Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat untuk mengikuti bimbel pada pertemuan hari ini? Sambil mengulas materi kemarin, kita sudah sampai halaman berapa, anak? Waktunya apa? Waktunya apa, anak? Sampai halaman berapa kemarin? Lupa? Ya, kali ini akan Pak Edu jelaskan ya. Tentang IPA halaman 9. ini waktunya ya. Organ pernapasan pada manusia, anak-anak. Iya. Ya. Perhatikan organ pernafasan pada manusia berikut beserta fungsinya. Itu ada gambarnya ya, anak-anak ya. Yang nomor 1 itu gambar apa? Hidung. Hidung ya. Fungsinya tempat masuknya udara, terjadinya penyaringan udara. Tahap pertama oleh rambut hidung dan lendir. Dan tempat penyesuaian suhu dan kelembapan udara. Kalau misal udaranya dingin gitu, kita biasanya gimana, anak? Apa itu? Bersin. Bersin ya. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2 apa namanya? Trikea. Trakea. Trakea. Tenggorokan. Fungsinya saluran penghubung antara hidung dan paru-paru dan tempat terjadinya penyaringan udara tahap kedua oleh rambut getar dan lendir. Nomor 3. Bronkus. Bronkus. Percabangan trakea yang menyalurkan udara ke paru-paru kanan dan kiri. 4. Bronkiolus. Percabangan trakea yang lebih kecil atau percabangan bronkus. 5. Apa? Alveolus. Alveolus. Fungsinya tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Sampai yang pertama tadi apa? Nana? Hidung. Hidung. Yang kedua? Trakea. 3. Bronkus. 4. Bronkiolus. 5. Alveolus. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada?
Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjut bawahnya. Terdapat dua proses bernafas, yaitu proses menghirup udara atau inspirasi dan menghembuskan udara, ekspirasi. Ya. Coba anak-anak menghirup udara. Namanya apa itu? Proses apa? Apa? Inspirasi. Kemudian menghembuskan udara. Ekspirasi. Ya, itu. Berikut adalah proses menghirup udara, inspirasi. Ya. Ini perlu dipahami benar. Rongga dada membesar, udara masuk melalui hidung, paru-paru mengembang, oksigen diserap di dalam alveolus. Kemudian proses menghembuskan udara atau ekspirasi, ya. Rongga dada mengempis, paru-paru mengempis, udara kaya karbon dioksida dikeluarkan melalui hidung. Pada manusia terdapat dua jenis pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada adalah pernafasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Sementara itu, pernapasan perut adalah pernafasan yang menggunakan diafragma. Diafragma. Pernafasan dada dan pernafasan perut selalu terjadi secara bersamaan. Nah. Sampai sini ada yang tanyakan tentang pernapasan atau proses menghirup udara atau inspirasi ataupun menghembuskan udara atau proses ekspirasi. Tidak. Ya. Ketika kita masuk pada C. Organ pencernaan pada manusia. Makanan yang kita makan akan dicerna di dalam sistem pencernaan, ya. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ pencernaan. Proses pencernaan yang terjadi pada tubuh manusia dibedakan menjadi dua, yaitu proses pencernaan mekanis dan proses pencernaan kimiawi. Perlu digarisbawahi, proses pencernaan yang terjadi pada tubuh manusia dibedakan menjadi dua, yaitu proses pencernaan mekanis dan proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanis adalah proses pemecahan makanan yang berukuran besar menjadi berukuran lebih kecil. Itu proses pencernaan mekanis. Perlu diingat-ingat dan digarisbawahi, proses pencernaan mekanis adalah proses pemecahan makanan yang berukuran besar menjadi berukuran lebih kecil. Sementara itu, proses pencernaan kimiawi adalah
Proses pencernaan makanan dengan bantuan enzim pencernaan. Berikut adalah organ-organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Dari atas itu mulut, kemudian kerongkongan, kemudian hati, lambung, kantung empedu, pankreas, usus besar, usus halus, kemudian ada anus. Mari kita simak tabel yang ada di bawah. 1. Ya. Mulut. Tempat fungsinya mulut, tempat masuknya makanan. Kemudian tempat terjadinya pencernaan mekanis ya dengan bantuan gigi dan lidah. Tempat terjadinya pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim pitialin berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Kemudian kita masuk pada halaman selanjutnya. 112. Nomor 2 itu apa, anak? Kerongkongan. Fungsinya apa kerongkongan? Menyampaikan makanan dari rongga mulut ke lambung dengan gerakan peristaltik. Gerakan dinding kerongkongan mendorong makanan ke lambung. Ya. 3. Lambung. Terjadi pencernaan secara mekanis dengan bantuan otot lambung. Terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh asam klorida untuk mematikan kuman pada makanan. Kemudian enzim pepsin untuk mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin untuk menggunakan kasein pada susu. Yang keempat apa, anak? Hati. Yang keempat, hati. Fungsinya menetralkan racun. Ya. Menetralkan racun, menghasilkan getah empedu untuk mengemulsikan lemak, ya. Tuh. Kemudian menghasilkan enzim lipase untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, ya. Gliserol. Yang kelima apa, anak? Pankreas. Pankreas. Fungsinya apa pankreas?
Menghasilkan enzim pencernaan seperti enzim amilase, lipase, dan tripsin yang kemudian disalurkan ke usus. Ya, itu. Kemudian 6, ada apa 6? Usus halus. Usus halus. Ya, Usus halus. usus halus. Fungsinya apa usus halus? Menyerap sari-sari makanan dengan bantuan otot usus. Terjadinya pencernaan secara kimiawi oleh enzim amilum mengubah amilum menjadi glukosa. Enzim itu untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan glikol. Enzim untuk mengubah peptid menjadi asam amino. Ya. Kemudian 7. Ada apa? Usus besar. Usus besar. Ya. Oh, Fungsinya apa? Terjadinya proses penyerapan air, mineral, dan vitamin dari sisa makanan. Jadinya proses penyerapan air, mineral, dan vitamin dari sisa makanan. penyerapan air, Terjadinya proses mineral, pembusukan dan sisa vitamin makanan dari oleh sisa-sisa bakteri, makanan. Escherichia coli, Makanan oleh bakteri, sementara sisa pencernaan atau Escherichia coli, tempat penyimpanan. Ya. Terjadinya proses penyerapan air, mineral, dan vitamin dari sisa makanan. Dan terjadinya proses pembusukan sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli. Tempat penyimpanan sementara sisa pencernaan atau feses. Ya. Kemudian 8 anus, yaitu tempat keluarnya sisa pencernaan atau feses. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Nah, kita masuk pada D. Organ peredaran darah pada manusia. Ya. Coba Pak Edo mau mengabsen dulu. Ya. Rally ada? Reali ada? Maresta, halo? Ada. Coba dibaca dulu Maresta. Organ peredaran darah pada manusia, dibaca bawahnya. Sistem peredaran darah pada manusia berfungsi untuk mengedarkan zat-zat makanan dan oksigen ke seluruh bagian tubuh serta mengangkut zat-zat sisa dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Berikut adalah gambar bagian-bagian jantung beserta fungsinya. Ya. Gambar bagian-bagian jantung beserta fungsinya. Ada pembuluh balik, pembuluh nadi, serambi kanan, serambi kiri, katup jantung, ya. Kemudian ada bilik kanan, ada bilik kiri, ya. Kita ulas
nama bagian dan fungsinya ya anak-anak ya. Nomor 1, pembuluh nadi atau arteri. Fungsinya apa? Mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Dua, pembuluh balik atau vena. Fungsinya? mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Mengalirkan darah dari seluruh tubuh. Jantung. 3, serambi kanan. Fungsinya? Mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke bilik kanan. dari seluruh tubuh ke bilik. Mengalirkan darah kayak CO2 dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Ah. 4, bilik kanan. Fungsinya? Memompa darah Memompa darah kayak karbon dioksida ke paru-paru. 5, mengalirkan darah Kayak CO2 dari paru-paru ke bilik kiri. kemudian bilik kiri. memompa darah kayak O2 ke seluruh tubuh. Memompa darah kayak oksigen ke seluruh tubuh. Katup jantung. Menjaga aliran darah. aliran darah agar tetap satu arah. Ya. O2 itu apa, Nana? Oksigen. Ya, Oksigen. O2 itu oksigen. CO2. Karbon dioksida. CO2 apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Karbon dioksida. Karbon dioksida. Selain memiliki fungsi yang berbeda, pembuluh nadi, arteri, dan pembuluh balik, vena, juga memiliki karakteristik yang berbeda. Berikut adalah perbedaan antara pembuluh nadi arteri dan pembuluh balik vena. Pembuluh nadi atau arteri mengalirkan darah menuju jantung. Pembuluh vena balik mengalirkan darah keluar jantung, ya. Kemudian dinding pembuluh tebal dan elastis. Pembuluh baliknya dinding pembuluh tipis dan kurang elastis. Kemudian pada pembuluh nadi aliran darahnya lebih cepat dari vena atau kebalikannya. Kemudian terletak lebih dalam dari permukaan kulit. Kalau pembuluh balik terletak dekat dengan permukaan kulit. Katup hanya terdapat di jantung. Kalau pembuluh vena, katup terdapat di sepanjang pembuluh. Kemudian mengangkut darah kayak oksigen kecuali arteri pulmonalis yang mengangkut darah kayak karbon dioksida. Kemudian pembuluh balik atau vena mengangkat darah kayak karbon dioksida kecuali vena pulmonalis yang mengangkut darah kayak
Oksigen. Ya. Selain pembuluh nadi dan pembuluh balik, terdapat juga pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler berhubungan langsung dengan sel-sel di dalam tubuh. Pembuluh kapiler berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tubuh. Nah, sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida, pembuluh kapiler. Kemudian di dalam tubuh manusia, proses peredaran darah dibedakan menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nih, skemanya peredaran darah berikut. Ya. Peredaran darah kecil, serambi kanan, gambarnya nomor 1. Itu serambi kanan. Kemudian nomor 2, bilik kanan. Kemudian arteri pulmonalis 3. Kemudian paru-paru nomor 4. Ya. Kemudian vena pulmonalis nomor 5. Nomor 6 serambi kiri, ya. Serambi kiri. Serambi kiri ya. Kemudian bawahnya peredaran darah apa? Peredaran darah Besar. 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 Serambi kiri, Bilik kiri. bilik kiri, Aorta. atau arteri besar, kemudian seluruh tubuh, Vena. vena, kemudian serambi Kanan. kanan. Ya, sampai sini ada yang tanyakan anak-anak? Tidak. Alhamdulillah, berarti anak-anak sudah mempelajari ya. Tinggal mengulas kembali. Untuk soalnya akan Pak Edo bahas nanti. Kita lanjut pada halaman 114. Pemeliharaan kesehatan organ. Ya. Pemeliharaan kesehatan organ harus dilakukan agar tubuh terhindar dari penyakit atau gangguan yang dapat menyerang organ penting di dalam tubuh. Berikut adalah contoh penyakit atau gangguan yang menyerang organ tubuh manusia, penyebab dan cara pencegahnya. Ya. Sebentar anak-anak, karena ada azan kita berhenti terlebih dahulu sebentar.
Ya, anak-anak sudah ya. Kita lanjut. Sudah siap anak-anak? Melanjutkan pembelajaran? Ya. Jenis penyakit yang pertama apa ini? Lordosis. 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 Lordosis dan kifosis. Lordosis, skoliosis, dan kifosis. Kebiasaan postur tubuh yang kurang baik. Membiasakan duduk dan berdiri dengan postur tegap. Tidur dengan posisi telentang atau miring dan menyegah membawa beban di bahu secara tidak seimbang. Ya. Biasanya ini tulang belakang ini loh ya. Pokoknya kalau dia lurus ya kita harus posisinya tegap, jangan bungkrung atau bagaimana ya. Diusahakan kalau waktu nulis kita tegap, kita tetap menulis ya. Kemudian ada rakitis, kekurangan zat gizi seperti kalsium, fosfor, dan vitamin D. Mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi kalsium dan membiasakan berjemur pada pagi hari. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah pagi berjemur? Apa hanya kalau pas waktu libur tidur-tiduran? Ya, biasakan berjemur pada pagi hari. Kemudian osteoporosis. Menurunnya kepadatan tulang dan kurangnya kalsium dan fosfor. Mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi kalsium dan fosfor serta membiasakan diri untuk berolahraga secara teratur agar terhindar dari osteoporosis. Kemudian di halaman 115 ada penyakit influenza atau flu. Ya. Penyebabnya virus influenza, cara mencegahnya menggunakan masker, mengonsumsi makanan bergizi, dan beristirahat yang cukup. Kemudian tuberkulosis atau TB. Bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pencegahannya menutup mulut dengan tisu ketika batuk dan bersin. Menghindari kontak dengan penderita TB. Melakukan vaksin BCG dan menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian bawahnya apa anak-anak itu? Apa? Asma. Atau penyempitan saluran nafas karena adanya Reaksi alergi. Menghindari faktor-faktor pemicu reaksi alergi dan membiasakan menggunakan masker asma, misalnya sesek gitu loh ya. Kemudian ada bawahnya flu burung atau virus H5N1. Tidak mengonsumsi dan menghindari kontak dengan unggas yang sakit serta membiasakan mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kanker paru-paru. Zat-zat karsinogenik atau pemicu kanker misalnya asap, kemudian rokok ya. Pencegahannya menghentikan kebiasaan merokok dan membiasakan menggunakan masker. Jangan sampai kita merokok ya, karena merokok itu menyebabkan kanker paru-paru. Dan membiasakan menggunakan masker kalau ada asap ya. Tuh. Kemudian MAH
atau meningkatnya asam lambung. Mah itu cara pencegahannya menghindari stres, banyak pikiran murat-marit ya, dan menerapkan pola makan yang teratur ya. Gak boleh stres, maksudnya pikirannya harus optimis, ben gak kena mah. Kemudian sembelit, penyebabnya kurangnya asupan serat. Cara pencegahan mencukupi asupan serat dan minum paling sedikit 8 gelas per hari. Kemudian diare. Penyebabnya kuman yang masuk bersama makanan. Pencegahannya mencuci tangan sebelum dan sesudah makan serta mengonsumsi makanan sehat. Kemudian ada hipertensi atau tekanan darah tinggi akibat adanya penyempitan pembuluh darah. Mengonsumsi makanan rendah lemak dan membiasakan berolahraga secara teratur itu mencegah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian hipotensi, tekanan darah rendah akibat kekurangan gizi pada Makanan. mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan menerapkan gaya hidup Sehat. sehat. Kemudian anemia, kekurangan sel darah merah karena terganggunya proses pembentukan sel darah merah. Merah. Oke. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang, mengonsumsi suplemen yang mengandung zat besi dan menerapkan gaya hidup sehat. Kemudian demam berdarah atau virus dengue. Melaksanakan kegiatan 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup penampungan air, serta senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Adapun cara memelihara kesehatan organ tubuh adalah sebagai berikut. 1. Berolahraga secara teratur. 2. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Apakah anak sudah berolahraga secara teratur? Sudah. Misal setiap sore mau mandi kita sepedaan dulu atau jalan-jalan kecil, lari-lari kecil di depan rumah atau nyapu-nyapu halaman. Pokoknya kita harus mengeluarkan keringat. Ya. 2. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Apakah anak-anak mandinya 2 kali sehari atau enggak mandi belas? 2 kali sehari. 2 kali sekali. Mandi 2 hari sekali? Ya, mandi 2 hari sekali. 2 kali sehari, ya, kebalik. Kemudian mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Ya. Minum air dalam jumlah cukup minimal 8 gelas per hari. Apakah anak-anak sudah minum 8 gelas per hari? Lebih 8 gelas. Lebih? Lebih. Alhamdulillah ya. Menggunakan masker ketika di tempat umum untuk mencegah penularan penyakit atau menghirup udara
Berpolusi. Berpolusi. Sing enek beluke lho. Ya. Tuh. Merokok itu baik apa tidak, Nana? Tidak. Ya. Tidak. Agar jangan sampai merokok. Kemudian kita masuk pada halaman selanjutnya. Lingkup materi, benda, dan sifatnya. Sifat ada. Sifat. Halo Siva. Siva ada? Regina? Saya, Pak. Regina atau Siva ini? Regina. Ya, Regina, coba dibaca itu apa? Benda dan sifatnya, kita mulai dari bunyi, kita baca, coba Regina dibaca. Segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga adalah bunyi. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Bunyi memiliki sifat-sifat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama 1. apa? Bunyi dapat merambat melalui medium. Ya. 2. Bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan. 3. Bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap. Itu sifat-sifat bunyi. Bunyi dapat merambat melalui medium. Bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat diserap. Sifat-sifat bunyi tersebut dapat diterapkan dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh penerapan sifat-sifat bunyi dalam kehidupan sehari-hari. 1 apa? Mengukur kedalaman laut menggunakan sonar. 2. Memeriksa kondisi janin di dalam rahim Menggunakan ultrasonografi. atau 3. UGS. Membuat Buat rongga pada alat musik untuk memastikan bunyi yang lebih keras. 4. Mendeteksi katakan pada logam menggunakan pancaran gelombang ultrasonik. Ya. Itu penerapan sifat-sifat bunyi dalam kehidupan sehari-hari, mengukur kedalaman laut menggunakan sonar. 2. Memeriksa kondisi janin dalam rahim menggunakan ultrasonografi atau USG. Membuat rongga pada alat musik menghasilkan bunyi yang lebih keras. 4. Mendeteksi keretakan pada logam menggunakan pancaran gelombang ultrasonik. Gitu. Untuk contoh soal nanti kita akan bahas, kemudian kita langsung dulu. Pada B, cahaya. Cahaya, ya. Cahaya. Fedrica Aurelia Kansa Suryanta. Kansa ada, Kansa? Ya, Pak. Kansa. Sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat-sifat cahaya, Kansa? 2, 3, 4. Ada 5.
Ada berapa? Ada Yang 5. pertama apa? Kansa? Cahaya dapat merambat lurus. Nah, kedua, Cahaya dapat menembus benda bening. ketiga, Cahaya dapat dipantulkan. keempat, Cahaya dapat dibiaskan. ya terakhir. Cahaya dapat diuraikan. Ya, nanti bisa dibaca tentang sifat-sifat cahaya. Kemudian alat-alat optik. Alat-alat optik terdapat macam alat optik beserta fungsinya. Ada periskop, ada lup, kacamata, kamera, mikroskop, teropong, proyektor. Ya. Fungsinya mikroskop apa, Nana? Mengamati benda yang sangat kecil, misalnya bakteri. Proyektor. Menampilkan gambar Menampilkan gambar ke suatu permukaan. Ya, biasanya pernah tahu di kelas dilihatkan LCD terus ditampilkan gambar gitu? pernah. Ya, itu. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak. Alhamdulillah ya. Mari kita lanjut pada C. Suhu dan kalor. Iya. Konduksi, konveksi, radiasi. Noval Rizky ada? Noval? Ada, Pak. Halo Noval. Ada. Ada ya Noval? Ya, kalor disebut juga sebagai energi panas. Kalor dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu apa aja? Noval? Konveksi, dan radiasi. Ya, ada 3. Konduksi, konveksi, radiasi. Pengertian konduksi apa, Noval? Perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti perpindahan partikel zat perantaranya. Ya, konveksi. Perpindahan panas melalui zat perantara dan diikuti oleh perpindahan partikel zat perantaranya. Ya, radiasi. Perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Ya, tuh. Nanti bisa dibaca. Adanya perubahan suhu dan kalor juga dapat memengaruhi bentuk wujud dan ukuran benda. Ada benda yang akan menyusut jika mengalami penurunan suhu dan akan memulai atau memuai, maksudnya kami. Memuai jika mengalami peningkatan suhu. Penyusutan adalah berkurangnya ukuran dan volume benda ketika terjadi perubahan suhu. Sementara itu, pemuaian adalah bertambahnya ukuran dan volume benda ketika terjadi perubahan suhu. Berikut beberapa cara dapat dilakukan untuk mengatasi pengaruh penyusutan dan pemuaian pada benda. Ya. Ada benda. Fadlina Rahma ada? Diva ada? Halo Diva? Ada. Ya. Di situ ada cara yang dapat mengatasi pengaruh penyusutan dan pemuaian benda. Yang pertama apa? Kabel listrik dipasang kendur agar tidak putus saat menyusut pada malam hari.
2. Rel kereta api dipasang bercelah agar tidak bengkok saat memuai pada siang hari. Ya. 3. Kaca jendela dipasang longgar pada bingkainya agar tidak pecah saat memuai pada siang hari. Nah, itu. Kemudian kita masuk pada halaman 121. Magnet. Sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet ya. Magnet adalah benda yang mampu menarik logam tertentu. Magnet memiliki beberapa sifat yaitu sebagai berikut. Ya. Sebagai berikut. Ali pada Nabila Yasmin. Ada, Pak. Nabila Yasmin ya. Iya. Ya, Nabila Yasmin. Sifat magnet yang pertama apa? Menarik benda dari bahan-bahan tertentu. Kemudian Memiliki yang B. kutub. Memiliki gaya magnet, menarik atau menolak magnet lain. Ya, dah. Semuanya coba dijawab. Magnet itu memiliki kutub. Kutub apa dan apa? Kutub utara dan kutub selatan. Kutub Utara dan kutub selatan. Kutub utara dan kutub selatan. ya. Pemanfaatan magnet. Sifat-sifat magnet dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut bentuk pemanfaatan sifat-sifat magnet. Pertama, magnet dimanfaatkan pada kompas untuk menunjukkan arah. Magnet dimanfaatkan pada alat berat untuk mengangkat tumpukan besi. Magnet dimanfaatkan pada pintu kulkas agar dapat tertutup dengan rapat. Magnet dimanfaatkan pada speaker gagang telepon dan bel listrik untuk mengubah aliran listrik menjadi gelombang suara. Ya. Untuk jenis benda ada ferromagnetis, paramagnetis, diamagnetis. Nanti dibaca ya. Kan ada soal. Kita memasuki pada halaman 123. Energi dan perubahannya. Ya. Di sini ada jenis-jenis gaya dan pengaruh gaya. Friskia ada Friskia dan Aurel. Ada. Ya. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Ya. Gaya dapat mempengaruhi gerak benda, bentuk benda, dan arah gerak benda. Jenis-jenis gaya sebagai berikut. Ya, jenis-jenis gaya sebagai berikut. Siva dan Verita. Ada? Ada, Pak. Gaya apa yang pertama? Gaya otot. Kemudian B. Gaya pegas. Terus
Gaya gesek. Gaya gesek. Gaya apa lagi? Gaya magnet. Terus? Gaya listrik. Terus? Gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu bisa disebut dengan gaya apa lagi? Gaya apa? Tarik. Gaya tarik apa? Gaya tarik, Bu? Bumi. Ya. Ini manfaat pengaruh gaya gesek dan gravitasi. Berikut adalah manfaat gaya gesek dan juga manfaat gaya gravitasi. Nah, kemudian halaman 124 ada cara memperbesar gaya gesek dan juga cara memperkecil gaya gesek. Tuh. Kemudian B, sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ketersediaan sumber energi alternatif di alam jumlahnya tidak terbatas. Hal ini menyebabkan energi alternatif dapat digunakan secara terus-menerus. Ya. Lebih ramah lingkungan, dapat menggantikan sumber energi fosil. Ya. Sumber energi alternatif apa yang pertama? Matahari. Air. Dua. Air. Ketiga. Angin. Kemudian Panas. panas bumi. Terus gelombang laut. Terus Biogas. terus biodiesel, diesel ya. Biodiesel. Ya. Betul. Ya, pemanfaatannya itu. Nah. Kemudian perubahan bentuk energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dari satu bentuk energi bentuk yang lain. Perhatikan tabel berikut. Untuk energi kimia ke listrik, contoh alatnya apa? Baterai dan akumulator. Kemudian energi kimia ke cahaya, Senter. energi gerak ke listrik, Dinamo, generator, dan angin. cahaya ke listrik, Panel surya. panel surya ya, biasanya lampu itu loh. Terus energi listrik ke gerak, Lampu, laptop, listrik ke gerak, blender, mesin cuci, dan mixer. ya, energi listrik ke panas, setrika, oven, listrik, dan penanak nasi. terus listrik ke bunyi, Televisi, radio, dan bel listrik. energi listrik ke kimia, Penyetrum ya,
Penyetruman akumulator ya, aki yang akumulator. Kemudian D, sumber energi listrik dan penggunaannya ya. Listrik adalah energi yang berasal dari benda yang menghasilkan arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Arus listrik dapat mengalir apabila terdapat perbedaan potensial listrik di antara kedua kutub tersebut. Untuk mengetahui keadaannya arus listrik, kita dapat menggunakan rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik sederhana tersusun atas peralatan listrik sebagai berikut. Sumber energi listrik seperti baterai, akumulator, dinamo, dan generator. 2. Penghantar arus listrik seperti kabel. 3. Alat yang menggunakan energi listrik seperti lampu. 4. Penghubung atau pemutus arus listrik seperti saklar. Saklar ngerti ya, tetekan itu loh ya. Ya, skema penyaluran listrik berikut ya. Pembangkit listrik ke transformator penaik tegangan, kemudian ke sistem transmisi, sistem distribusi, kemudian ke rumah-rumah. Tuh, nanti bisa baca ya. Ya, ini ada penjelasannya di halaman 127. Tuh. Ini kita masuk pada bumi dan alam semesta. Yang A, sumber daya alam. Satu, jenis-jenis sumber daya alam. Frederica, ada Frederica? Ya, Pak. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat yaitu sumber daya alam itu ada yang dapat diperbarui dan tidak ada yang dapat diperbarui. Dibedakan menjadi dua itu ya. Ciri-cirinya kalau sumber daya alam dapat diperbarui jumlahnya sangat melimpah. Waktu pemulihannya singkat ya. Kalau tidak dapat diperbarui jumlahnya sangat terbatas. Waktu pemulihannya lama sekali. Itu juga dengan contohnya bisa sumber daya alam yang dapat diperbarui, hewan, tumbuhan, air, udara, dan cahaya matahari. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu batu bara, minyak bumi, gas alam, logam, belerang, dan emas itu. Kemudian pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, bahan sandang, sumber energi, dan kebutuhan rekreasi. Dalam memanfaatkan sumber daya alam, kita harus melakukan upaya keseimbangan dan pelestarian agar sumber daya alam tetap lestari. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam, yaitu membudidayakan hewan dan tumbuhan agar tersediaan hewan ternak dan tanaman pangan tetap ada. Melindungi hewan langka agar tidak punah, ya. Kemudian menangkap ikan di laut menggunakan jaring sehingga tidak merusak ekosistem laut. Biasanya dibom lautnya ikannya ben mati, itu merusak ekosistem laut. Kemudian mengolah limbah industri dengan baik sebelum dibuang ke lingkungan.
memelihara sumber daya alam, menghemat penggunaan sumber daya alam. Kemudian 3, dampak kegiatan manusia terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Itu beberapa kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dan dampaknya. Itu pembukaan hutan untuk perkebunan itu. Kemudian ada kegiatan penambangan pasir di hulu sungai yang dapat menyebabkan pencemaran air. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau pukat. Ya. 4, kegiatan penambangan batu bara dan minyak bumi dapat menyebabkan rusaknya hutan di daerah tambang. Sampai sini ada yang tanyakan anak-anak? Tidak. Nah, sampai sini nanti dibaca siklus air. Di rumah nanti dibaca siklus air. Kemudian siklus air, sistem tata surya, nanti dibaca. Kemudian sampai pergerakan bumi, ya, pergerakan bumi. Nanti dibaca di rumah ya anak-anak ya. Sampai sini ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada, nanti kalau mungkin ada pertanyaan bisa bertanya lewat grup WhatsApp anak-anak ya. Sampai sini kita nyalakan dulu kameranya semuanya ya. Saya screenshot dulu. Semuanya dinyalakan kameranya. Nyalakan dulu kameranya. Ya. Ada yang belum? Semuanya sudah nyalakan? Ya. Sambil tersenyum. Ya, sambil tersenyum ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Kami akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.